Kita berjumpa lagi di Morsaga Channel. Langsung saja kita kerjakan soal nomor pertama. Sebidang tanah memiliki ukuran 25 meter dikali 18 meter. Di tengahnya terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan keliling 44 meter. Luas tanah di luar kolam tersebut adalah berapa gitu ya. Jadi mari kita gambarkan dulu. Ini ada sebuah bidang tanah. Kita anggaplah ini dia tadi 25 dikali 18. Dan di tengah-tengahnya ada kolam renang. Nah, kita buat kolam renangnya, luasnya katanya 44. Berarti di sini ada kolam renangnya ya. Nah, ini keliling katanya. Keliling kolam renang itu adalah 44. Yang ditanya adalah luas tanah di luar kolam berenang. Jadi ini kita arsir dulu ya. Yang ditanya itu ini ya, mungkin ini semua inilah yang ditanya. Sebentar teman-teman ya. Ya, ada telepon masuk. Oke. Kita lanjut. Caranya bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah maka luas yang diarsir. Nah, ini luas yang diarsir sama dengan luas dari persegi panjang dikurang luas dari lingkaran. Sekarang kita cari luas dari yang diarsir. Luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah ini, panjang kali lebarnya adalah segini. Mari kita hitung. 25 dikali 18. Ini 25 dikali 18, 40, 16, 20, 25, jadi 450. Nah, jadi luasnya ini 450. Luas lingkaran itu yang kita tidak tahu. Nah, tapi keliling lingkaran dia kasih tahu. Keliling lingkaran itu 44. Kita cari dulu rumus dari keliling lingkaran. Dia adalah 2 VR atau VD gitu ya. Nah, 2 VR aja dah. 44, maka ini 2 dikali 22 per 7 dikali R. Ini 44. Maka R-nya adalah 44 dikali 7 dibagi 22 dikali 2. Oke, mari kita hitung. 22 kali 2 ini adalah 44 ya. 44. Maka ini bisa kita coret nih. Coret, maka R-nya adalah 7. Nah, kalau kita sudah tahu R-nya adalah 7, maka kita cari luasnya. Luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Nah, kita cari 22 per 7. R-nya berapa? 7 dikali 7. Ini bisa kita coret. Coret. Maka jawabannya adalah 154 ya. Nah, maka kita masukkan di sini 154. Maka luas daerah yang diarsir 0 kurang 4, 6. 9 kurang 4 kurang 5, 9 ya. 9, 3 kurang 1, 2, 2, 9, 6. Kita lihat opsinya. Opsinya adalah B. Benar ya teman-teman? Cara menghitungnya seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali.
Pada tes berikutnya dia memperoleh nilai 83 sehingga rata-ratanya 80. Jika nilai tesnya 67, rata-ratanya 76. Berapakah nilai N? Berapakah nilai N? Nilai N atau ANI nih? Dia tanya nilai N ya. Nilai N. Berarti begini. Pas sini dibuat gitu. Pada tes berikutnya dia memperoleh 83. Oke. Sehingga rata-ratanya 80. Rata-ratanya 80. Dia telah mengikuti tes dan tambah satu lagi ya. Nah, tes satu lagi. Berarti di sini nilai sebelumnya mana nih? Nilai sebelumnya rata-rata dikali N ditambah 83 ya. 83. Oke, gitu dulu caranya. Berikutnya. Mana nih? Berikutnya nilai tes 67, rata-rata 76. Rata-ratanya 76. Dia mengikuti tesnya N tambah 1, maka di sini total nilai sebelumnya ditambah 67 ya. Nah, mari caranya bagaimana? Kita lihat dulu teman-teman. Ini bisa kita jabarkan, maka sini rata-rata, ini kan total nilai sebelumnya ya. Rata-rata dikali N per N tambah 1 sama ditambah 83 N tambah 1. Bisa enggak? Paham ya? Oke, ini 80. Sekarang kita keluarkan ininya. Ininya kita keluarkan. Rata-rata dikali N per N tambah 1 sama dengan 80 dikurang 83 per N tambah 1 gitu ya. Oke, sama juga dengan yang ini. Nah, sama juga dengan yang ini. Langsung saja kita buat ya. Berarti ini, nih hapus dulu nih. Berarti ini bisa kita buat rata-rata N per N tambah 1 76 dikurang 67 N tambah 1. Paham ya? Nah, karena sama persis seperti yang ini tuh, sama persis, makanya didapat begini. Sekarang kita lihat. Sekarang mari kita masukkan N-nya. Nah, ini kita masukkan kemari ya. 80 dikurang 83 per N tambah 1 sama dengan 76 dikurang 67 per N tambah 1. Kita pindahkan ini ke sini kawan. Nah, kita pindahkan dia. 80 dikurang 76 sama dengan 83 per N tambah 1 dikurang 67 per N tambah 1. Oke. Ini berapa nih? 4 ya. 4. 83 dikurang 67. 16 ya, 16. Maka 4 sama dengan 16 per N tambah 1. Gitu ya. Nah, ini bisa kita buat jadinya 4N tambah 4 sama dengan 16. 4N sama dengan 12. N sama dengan 12 dibagi 4, jawabannya 3. Nah, ini jawabannya. Yang ditanya di soal tadi apa? N. Nilai N ya. Nilai N itu berapa? Nilai N-nya 3. Oke, maka opsinya B.
Paham ya teman-teman? Kalau nggak paham, katakan nggak paham. Kalau mau lebih detail lagi, nanti saya buatkan contoh supaya teman-teman bisa paham bagaimana pola berpikirnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Pada saat ujian, ibu guru menentukan deretan tempat duduk. Ya, ini A, B, C, D, E, F. Dengan ketentuan, Anto tidak boleh bersebelahan dengan Budi dan Cici. Oke, ini yang nomor 1 ya. Berarti Budi, Cici bersebelahan gini ya, Anto di tengah berarti ya. Ini tidak boleh. Katanya Anto tidak boleh di sini. Mungkin kali aja nih Antonya ini rese ya. Didi bersebelahan dengan Cici. Didi bersebelahan dengan Cici. Bisa begini ya, atau bisa juga ini CD. Nah, kadang kan bersebelahan bisa kiri bisa kanan. Anto dekat dengan Edi dan Edi dekat dengan Budi. Anto dekat dengan Edi dan Edi berdekatan dengan Didi. Boleh juga sebaliknya. 4. Budi di dekat Fandi. Budi di dekat Fandi dan Fandi bersebelahan dengan Anto. Bersebelahan dengan Anto. Boleh juga sebaliknya ya. Cici berada posisi paling terakhir. Oke, mari kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katanya Cici terakhir. Nah, dari soal yang berhubungan dengan Cici yang mana ini? Yang berhubungan dengan Cici hanya ini ya. Nah, bersebelahan katanya. Berarti di sini. Ya. Sekarang yang bersebelahan dengan D. D yang mana ini? Nah, bisa jadi ini. Maka E di sini. Yang bersebelahan dengan E, A. Ini ya, berarti ini. Berarti di sini bisa A. Terus apa katanya? Yang berdekatan dengan A, bisa saja F. Oh, memang F ya. Berarti F. F di sini dong, F. Maka di sini terakhir B. Gitu ya. Benar enggak? Mari kita lihat. Kalau begini bisa enggak ini? Budi, Fandi, Anto, Edi, Didi, Cici. Ada enggak urutannya? Urutannya ada enggak ini? Kayaknya B ya. Nah, B langsung ketemu jawabannya. Budi, Fandi, Anto, Edi, Didi, Cici. Ya. Gampang sekali teman-teman soalnya. Ke soal selanjutnya. Nah, ini. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi, maka A tambah B adalah. Mari kita kerjakan. Soalnya saya tulis ulang dengan lebih gede ya. Ini 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita buat. Kalau saya buat begini bisa enggak teman-teman? Bisa ya. Maka ini 2 pangkat 19. Oke, lanjut. Maka ini bisa menjadi 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 19. Sekarang 19-nya kita keluarkan. 2 pangkat 19 dalam kurung. Berarti ini kan sama saja dikali 1 ya. Enggak masalah ya. Maka di sini 2 dikurang 1. Paham ya? Nah, 2 kurang 1 berapa? 1. Ini adalah 1 kali 2 pangkat 19 ya sama aja. 2 pangkat 19 juga. A pangkat B adalah 2 pangkat 19. Yang ditanya apa? A ditambah B. Mari kita lihat. Ini A, maka ini A. A-nya 2 ditambah B. B-nya adalah 19 ditambah 19, maka jawabannya berapa teman-teman? Jawabannya adalah 21. Langsung ketemu jawabannya. Oke, mari kita lanjut yuk. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam, 15 diantaranya jantan, berarti selebihnya betina ya. Jika diantara ayam jantan tersebut 7 ekor warna putih, jika banyaknya ayam warna putih 22, maka banyaknya ayam betina bukan berwarna putih. Oh gitu. Penyelesaiannya begini, ada 40 ekor ayam. Nah, dia katakan tadi jantan. Jantannya itu berapa? 15. Jantannya adalah 15. Berarti betinanya berapa? Berarti betinanya adalah 25. Di antara ayam jantan 7 ekor berwarna putih. Wah, berarti ini ada lagi nih. Di antaranya adalah putih. Putihnya berapa? 7. Berarti yang tidak putih berapa? Yang tidak putih adalah 15 dikurang 7, jawabannya 8. Oke, selanjutnya. Jika banyaknya ayam berwarna putih 22. Oh, banyaknya ayam putih 22. Yang diketahui tadi masih 7 ya. Maka sisanya berapa? Sisanya 15. Sisanya adalah 15. Oke. Maka banyaknya ayam betina bukan berwarna putih. Nah, bukan berwarna putih. Berarti 25 dikurang 15, jawabannya 10. Oke. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, paham sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya mari kita baca. Sebuah sekolah memiliki murid kelas 12 sebanyak 54 siswa yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Oke, jadi katanya begini. Ada kelas 12, 12A dan kelas 12B. Total siswanya ini 54. Rata-rata penilaian harian seluruh siswa kelas A berjumlah 26 adalah 70,5. Oke, kelas A-nya ada 26 orang, rata-rata ujiannya 70,5. Rata-rata kelas B 1,3 lebih rendah dari kelas A. Jadi rata-rata kelas B itu katanya 1,3 lebih rendah. Nah, kita hitung ya. 1,3 lebih rendah berarti dikurangi gitu ya. Ini berarti 2,70 kurang 1 69. Maka dia 69,2 gitu ya. Pada saat penilaian harian tersebut terdapat 3 siswa kelas B tidak hadir. Oh, berarti 3 siswa nggak hadir pada saat itu. Mari kita hitung. Siswa kelas B-nya berapa sebenarnya? Tadi katanya ada 54. Kelas A ada 26. Maka kelas B-nya itu ada sekitar 28 orang gitu ya. Nah, pada saat penilaian yang tadi katanya siswanya itu 3 orang tidak hadir. Berarti siswanya ada berapa? Siswanya pada saat itu ada 25 orang. Setelah mereka mengikuti penilaian susulan, rata-ratanya naik. Nah, rata-ratanya naik menjadi 0,5 lebih baik dari kelas A. 0,5 lebih baik. Tadi dia kelas A adalah 70,5. Nah, 0,5 lebih baik berarti berapa? 71 gitu ya. Maka pada saat nilainya 71, siswanya berapa? Siswanya sudah menjadi 28 orang.
Hitunglah rata-rata nilai ketiga siswa tersebut. Katanya begitu teman-teman. Jadi mari kita hitung. Nah, rata-ratanya katanya tadi 69,2. Siswanya ada 25. Mari kita buat begini. Siswanya ada 25. Rata-ratanya 69,2. Maka keseluruhan total nilainya berapa kan gitu kan? Di sinilah total nilai. Kita buatlah ini T1 ya, total nilai yang pertama. Oke, setelah itu di sini kita buat siswanya ada 28, rata-ratanya adalah 71, maka total nilai yang kedua berapa gitu ya. Maka nanti bisa kita hitung total nilai yang kedua dikurang yang pertama, maka itulah total nilai dari ketiga siswa tersebut. Mari kita hitung. Total nilai yang pertama sama dengan 69,2 dikali 25. Kita hitung ya teman-teman ya. 69,2 dikali 25. 0, 9 kali 5 45 jadi 46. 30 jadi 34. 2 kali 2 adalah 4, ini 18, ini 12 jadi 13. Maka kita hitung. Ini 0, ini 0, ini 3, ini jadi 7, ini jadi 1. Tadi komanya ada berapa? Ada 1 ya di sini tadi komanya. Gini sob. Maka jawabannya adalah 1730. Oke, T2. Mari kita hitung. 71 dikali 28, di sini 8, 56, di sini 2, ini 14. Jadi 1988. 1988. Maka T2 dikurang T1 sama dengan 1988 dikurang 1730. Nih teman-teman, kita kurangin di sini yuk. 1730 seret dikurang ya. Ini jadi 8, ini jadi 5, ini jadi 2. Maka jawabannya 258. Inilah nilai ketiga siswa tersebut. Sekarang kita lihat nilai rata-ratanya. Ini total nilai ketiga siswa. Yang ditanya nilai rata-rata ketiga siswa. Maka dibagi 3 nih. Dibagi 3 sama dengan. Mari kita hitung ya. 258 dibagi 3. Di sini 8, di sini 24, 18 menjadi 6. Oke, maka jawabannya adalah 86. Maka jawabannya adalah opsi D 86. Gampang sekali ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Iya, kita lihat soal berikutnya. Nih, saya perbesar sedikit biar teman-teman bisa lihat. Iya. Kira-kira apakah sudah tahu jawabannya? Ada yang sudah tahu triknya? Mari kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Kita lihat cara cepatnya yuk. Ini pangkat 3, di sini pangkat 6. Ini minus 3, di sini minus 6. Oke, ini dikali berapa jadinya? Dikali 2 ya. 3 ke 6 dikali 2. Maka ini harus pangkat 2 dikurang 2. Maka jawabannya adalah 49 dikurang 2. Jawabannya adalah 47B. Oke. Kok bisa secepat itu jalannya? Gimana itu, Bang? Katanya. Mari kita selesaikan dengan cara yang
sedikit lebih panjang. Saya buat begini. Saya tulis lagi soalnya. A pangkat 3 ditambah A pangkat minus 3 sama dengan 7. Sekarang mari, ini kita kuadratkan. Ini kuadrat, ini kuadrat. Maka rumusnya sudah tahu ya. A pangkat 3 kuadrat A pangkat 6 ditambah A pangkat minus 6 ditambah 2 dikali A pangkat 3 dikali A pangkat minus 3 sama dengan 7 kuadrat 49. Nah, ini kan sama dengan 1 ya, sama dengan 1. 2 dikali 1 2. Ini tadi saya tulis ulang deh. A pangkat 6 ditambah A pangkat minus 6 ditambah 2 sama dengan 49. A pangkat 6 ditambah A pangkat minus 6 sama dengan 49 dikurang 2 sama dengan 47. Oke, mari kita lihat. Sebenarnya iya. Ternyata benar, jawabannya B. Oke teman-teman, bagaimana dengan trik yang ini? Saya rasa ini trik biasa ya. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu kalau trik begini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya sepertinya sudah habis. Akan kita bahas ke topik berikutnya nanti di pertemuan berikutnya, soal-soal yang lain. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Semangat terus, berlatih terus supaya Anda semakin banyak perbendaharaan soalnya. Jadi setiap ujian akan Anda hadapi pada tahun ini, Anda bisa mencapai nilai yang terbaik dan Anda berhasil lulus. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.